Apakah betul semua orang yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun kecuali santri ya? Ini apakah semuanya orang-orang NII? Didukung oleh Pemirsa, pemerintah dan aparat hukum sudah memiliki bukti yang bisa mengaitkan Imam Besar Al Zaitun Panji Gumilang dengan gerakan radikal negara Islam Indonesia. Tapi Panji Gumilang masih bisa membantahnya. Kali ini kami akan membahas kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang dari sisi alumni dan juga mantan karyawannya. Benarkah Al Zaitun ini menjadi pusat kaderisasi negara Islam Indonesia? Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama dengan kami di studio Metro TV ada alumni santri Pondok Pesantren Al Zaitun Muhammad Ihsan, dan dari luar studio ada mantan karyawan Al Zaitun Firman Siddiq. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ihsan, Pak Firman. Waalaikumsalam Mas Reno, Waalaikumsalam Mas Ihsan, Assalamualaikum. Baik, saya mungkin akan ke Pak Firman terlebih dahulu ya, Mas Ihsan. Pak Firman, Anda ini kan statusnya sudah mantan karyawan Al Zaitun, begitu. Saya ingin tahu, apakah betul semua orang yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun kecuali santri ya? Ini apakah semuanya orang-orang NII, setahu Anda? Menurut yang saya tahu, selama kurang lebih 7 tahun saya di sana mengenal Al Zaitun, hanya santri yang bukan NII, hanya santri ya. Walaupun sebagian besar orang tua itu adalah anggota, sebab saya pun contoh karyawan, apalagi eksponen ya, tentunya itu semua ya termasuk anggota orang dalam gitu ya. Sebab begini, saya tidak akan pernah ke Al Zaitun ya, sebagai muadhof, lantas saya ke Al Islah kalau tanpa melalui pintu teritorial, gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, dari mana Anda bisa mengetahui bahwa semua yang di sana kecuali santri seperti yang tadi Anda sebutkan itu adalah orang-orang NII, orang dalam NII. Anda kok bisa memprediksi hal itu? Gimana ceritanya? Ada bukti apa? Begini, bukan memprediksi. Nah, kalau karyawan, ya, jadi kalau saya runut, saya tahu tentang NII, saya tahu tentang Al Zaitun itu ya awal mulanya dari teritorial, yaitu saya di Jakarta. Tahun 1997 akhir saya masuk NII, ya, kurang lebih singkat cerita 1 tahun kemudian saya dibawa ke Mahat Al Zaitun sebagai muadhof. Nah, jadi ada sebab musabab kenapa saya harus di Al Zaitun, karena ada pintunya muadhof. Ketika saya di sana, saya baru mengetahui bahwa ada ribuan muadhof yang tentunya pintunya sama. Gitu. Oke, Nah, alurnya sama seperti Anda ya, masuk ke sananya ya? Iya, betul. Jadi satu pintu muadhof itu berasal dari teritorial. Tapi selama di Al Zaitun, kami sudah didoktrin tidak boleh berbicara tentang program apapun tentang teritorial, khususnya untuk santri. Tidak boleh, karena santri harus clean, harus bersih, gitu ya. Walaupun ya mungkin ada beberapa santri tidak boleh menyampaikan hal tersebut ke santri atau bagaimana, Pak Firman? Maksud Anda? Iya, tidak boleh berbicara tentang siapa yang menyuruh hal itu? Pimpinan dari teritorial. Nah, jadi bagi kami yang orang-orang teritorial, kalau ke Mahat Al Zaitun adalah ke pusat negara Islam itu ya Al Zaitun. Itu yang saya tahu, yang kami tahu tentunya. Oke, baik. Saya mencoba dalami ke Mas Ihsan. Kalau tadi Pak Firman ini adalah mantan karyawan, Mas Ihsan ini adalah mantan santri dari tahun 2000 sampai 2006 ya? Betul. Oke. Ya. Mas Ihsan, selama 6 tahun Anda berada di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun. Anda melihat tidak ada suatu hal yang aneh, janggal menurut Anda ini tidak pernah Anda temui di luar sebelum Anda masuk ke Ponpes? Kalau di kalangan santri itu kita tuh belajar formal, kurikulumnya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Kemenak. Jadi apapun yang ada di dalam lingkungan santri itu tidak terkait dengan apa yang dikatakan NII. Jadi tidak aneh, tidak ada yang aneh kayak gitu. Kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari semuanya itu sesuai dengan syariat Islam.
begitu. Oke, kalau yang kita lihat video yang viral ini, Ya. Mas Ihsan, ada safnya bercampur, kemudian khotib sholat Jumat ini adalah perempuan. Ini sempat Anda lihat, sempat Anda alami selama Anda menjadi santri di sana? Belum pernah, karena soft jarang-jarang ini pertama kali karena COVID katanya. Ya, Tapi ya. ini COVID-nya sudah selesai, mereka masih mempraktekkan itu. Dan perlu diketahui bahwa waktu soft jarang-jarang itu, waktu sholat Idul Fitri itu nggak ada santri itu, seorang pun nggak ada santri di situ. Karena santrinya itu sudah pulang berlibur di masyarakat, pulang ke rumah masing-masing libur. Itu yaitu orang-orang yang pengikutnya itu yang datang ke sana gitu dalam dalam rangka ada momentum Idul Fitri. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya tuh nggak pernah berkaitan atau bersentuhan dengan santri atau dengan santri itu nggak pernah. Dengan kata lain begini, saya mencoba memaknai kalimat Anda Ya. dengan diksi begini, dengan pemahaman begini. Al Zaitun kalau melakukan kegiatan dengan konteks yang diduga terkait Ya. atau terafiliasi dengan NII, Ya. ini tidak melibatkan santri. Betul, itu pada masa saya, tetapi hari ini udah terlibat santri. Karena apa? Ini datanya Anda dapat dari mana nih? Karena ada di YouTube-nya, official YouTube dari Al Zaitun sendiri. lihat langsung ya? Yaitu adalah santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kayak gitu, mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasul, gitu. Itu keliru gitu. Kalau menurut pendapat beberapa ulama kayak gitu. Jadi hari ini ternyata udah diaplikasikan ke santri gitu. Tapi kalau kita mau saya tahu lah ibaratnya di Al Zaitun itu dulu waktu masa saya itu ada istilah santri dalam, santri luar. Maksudnya itu santri dalam itu adalah yang orang tuanya tuh terafiliasi. Itu santri dalam, Ya, kita terafiliasi dengan NII. orang tuanya. Oh, orang tuanya. Ya, Oke. gitu. Jadi kalau yang luar itu ya datang ke situ nggak tahu apa-apa, orang tuanya tuh nggak ngerti apa-apa. Cuma masukin anaknya sekolah di situ sebagai pesantren, udah itu aja. Gitu. Nah, waktu masa saya itu 50%, makanya mungkin nggak ada diajarkan yang begini, mungkin bahaya untuk santri yang nggak ngerti apa-apa ini loh. Nah, kalau hari ini tuh jumlah santri dibandingkan jumlah angkatan Anda saya masuk itu, kategori yang mana pada saat itu? saya luar. Luar ya? Tapi ngerti dalam. Oh, ini ada spesifikasi baru ternyata. Begitu ya Pak, maksud paham karena saya dari teman kakak ipar saya gitu, jadi ngerti betul kayak gitu. Oke, selama 6 tahun Anda di sana, pernahkah Anda melihat ada suatu acara atau hajatan begitu, Ya. meskipun tidak melibatkan santri ya, tapi Ya. Anda mengetahui oh ini ada acara yang mungkin dengan mengumpulkan massa yang cukup banyak, Ya. atau dengan hal-hal pemberitahuan tertentu atau suasana yang berbeda, sempat Anda alami tidak? Ya tentu, karena pas masa saya itu tamunya tuh banyak banget Mas, 100.000 orang sampai 200.000 orang, waktu puncaknya itu tahun 2002, 2003 itu sampai 200.000 orang. Yang mungkin pesantren lain yang belum punya alumni banyak ya, waktu masa saya itu belum ada alumni, belum ada ikatan apapun, tapi bisa ngumpulin orang sebanyak itu harusnya itu jadi tanda tanya. Mungkin kalau pesantren Gontor hari ini membuat acara terus yang datang sekian ratus ribu orang itu normal karena memang perjalanan mereka udah cukup lama, mungkin alumninya juga berkumpul. Karena ini siapa mereka? Ya. Baru 2 angkatan atau baru 3 angkatan yang jumlah santrinya waktu itu mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Kalau kita kali pun berapa satu keluarga alumni yang datang pun nggak akan nyampe jumlah itu gitu. Begitu. Oke. Tapi begini Mas Ihsan, saya tertarik ketika tadi Anda mengatakan ada santri dalam, ada santri luar begitu ya. Kemudian Anda juga semakin kuat dugaan terafiliasi yang sekarang semakin banyak terafiliasi dengan NII. Kalau Anda mengambil kesimpulan sebagai seorang alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, apakah betul kemudian bisa dimaknai Pondok Pesantren Al Zaitun ini adalah pusat dalam tanda kutip ya kaderisasi NII? Nah, jauh bukan. Justru bukan tentang pesantren Al Zaitun itu murid-muridnya itu bukan dikaderisasi untuk jadi NII. Karena angkatan saya 1.200 orang yang tamat, yang tinggal di Mahat Al Zaitun itu cuma 10 orang. Artinya itu nggak nyampe 1% yang mau tinggal di situ gitu. Habis itu santri ini memang bukan dikader untuk jadi NII. Lebih tepatnya Mas mungkin ya, santri atau pesantren Al Zaitun sebagai pendidikan formal itu adalah tameng Mas. Tameng untuk? Tameng untuk menyembunyikan sesuatu yang tadi itu. Karena mereka itu tidak ada di dalam komplek Mahat Al Zaitun.
Mereka itu siapa? Mereka yang disebut NII, mereka yang disebut MIM, mereka yang disebut Jamas ya kan, mereka bajunya ganti-ganti terus namanya. Ya, ya. Mereka tidak ada di dalam ponpes itu? Atau ada tapi ya itu tadi yang itu tadi. Kalau yang mereka ya kayak sebut ini kayak muadov gitu yang tadi muadov itu adalah karyawan, petugas karyawan. Nah, mungkin seperti itu gitu. Sebagian guru mungkin kayak gitu. Oke. Kalau santri clear nggak ada kita. Santri gitu. clear ya. Dan dalam pendidikan formal juga nggak ada doktrin apapun, ada kajian khusus apapun yang berkaitan dengan ini nggak ada. Oke. Gitu. Baik, saya coba tanya pendapat ke Pak Firman. Pak Firman, tadi kalau dari perspektif Mas Ihsan ini mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun ini kurang tepat kalau dikatakan pusat kaderisasi NII. Tepatnya adalah tameng begitu ya? Betul. Untuk anggota-anggota NII. Anda setuju dengan pernyataan ini Pak Firman? Atau Anda punya pendapat lain? Ya, jadi menurut Mas Iksan tadi ada banyak sebenarnya saya setuju ya. Pertama, santrinya clean. Ya, karena kita pun sebagai muadov atau orang dalam tidak boleh berbicara banyak program di sana. Ya, jadi saya pun melihat dengan menyaksikan sendiri di depan mata subuh ya, 5 kali sholat itu pada waktu itu ya, itu full mereka harus ke Masjid Al Hayat. Ya, karena Al Hayat itu dengan tempat saya bekerja Al Islah itu sangat dekat malah dari. Terus masalah tadi santri Al Zaitun ini adalah pusat kaderisasi, saya juga kurang setuju. Karena memang tidak bicara tentang program. Tidak bicara tentang negara Islam. Tapi saya sepertinya kurang enak mendengar kalau masalah tameng. Bahasa yang lebih tepat mungkin, ini saya perhalus sedikit gitu ya. Mungkin kaderisasi untuk masa depan. Nah, gitu ya. Hasil-hasilnya aja gitu, buah-buahnya. Karena kan akar batang pohon. Nah, akarnya itu ya kita yang di teritorial, ya kan, batangnya dan buah-buahnya itu nanti ya itu mereka yang tentunya. Ini menarik ini, Pak Firman, ketika Anda mengatakan lebih tepatnya adalah masa depan. Pertanyaan saya ada dua, masa depan yang seperti apa? Dan untuk siapa menurut Anda? Tapi ditahan dulu Pak Firman jawabannya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, saya lanjutkan perbincangan bersama dengan alumni dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada Mas Ihsan dan juga mantan karyawan Al Zaitun, Pak Firman Siddiq. Pak Firman, tadi Anda katakan lebih tepatnya Pondok Pesantren Al Zaitun ini adalah untuk persiapan masa depan. Ini masa depan untuk siapa dan masa depan yang seperti apa Pak Firman yang Anda maksud dari perspektif Anda? Ya, kalau yang saya tahu ini sejauh pengetahuan saya, seperti yang saya cerita dari awal tadi, bahwa yang kami tahu dari teritorial, Al Zaitun adalah pusat negara Islam, Madinahnya Indonesia. Jadi apapun yang akan diproduksi nanti di Al Zaitun saat ini, yang kemarin saat ini, itu adalah untuk persiapan generasi. Ya itu pusat negara NII. Ya mungkin mereka hari ini secara keseluruhan anak-anak santri pastinya belum banyak yang tahu, gitu ya. Belum banyak yang belum tahu malah larinya kemana, karena seperti yang Mas Iksan tadi jelaskan atau beberapa orang mantan santri yang jelaskan bahwa mereka hanya belajar seperti biasa, kurikulum yang biasa. Makanya kalau kita lihat kurikulumnya seperti biasa yang dianjurkan pemerintah, tapi di luar itu ada lagi program-program yang mungkin mereka pernah alami. Kalau saya nggak masuk ke situ terlalu dalam. Namun kalau dipertanyakan tadi, klarifikasi aja ya Pak. Oke, boleh, silakan Mas Iksan. Nggak begitu Pak. Bapak bilang barusan yang mungkin mereka alami itu nggak ada sama sekali. Kita semua kegiatan kita di dalam Komplek Mahat Al Zaitun itu semuanya tuh kurikulumnya jelas Pak. Jadi nggak ada yang namanya ibaratnya ada kurikulum hidden kurikulum atau ada sesuatu yang enggak. Kita diarahkan ke ini itu nggak ada Pak. Betul. Sorry. Saya nggak ngomong hidden kurikulum itu terjadi di selama masa pendidikan santri ya. Karena saya pun belum pernah dengar hidden kurikulum itu saya ini orang alislah gitu. Walaupun saya bukan di dunia pendidikan, namun saya kan sedikit-sedikit pasti dengar, pasti tahu gitu kan. Makanya saya tahu betul santri-santri itu subuh, ya kan, asar, zuhur itu 5 waktu mereka sholat. Dan itu sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah itu, jadi ya mungkin selanjutnya saya nggak tahu itu program, karena kan yang kami tahu mantan-mantan teritorial
yang menjadi muadhof karyawan di sana. Al Zaitun itu adalah pusat ya, Madinah Indonesia. Bagi orang Itu NII yang Pak ya, bagi orang NII Bagi tapi orang Pak ya, NII, ya. bukan bagi santri tapi Pak ya. Bukan bagi santri. Oke. Bukan bagi santri, harus dicatat, bukan bagi pelajar Mahat Al Zaitun. Ya, betul. Ya. Saya setuju itu, Karena saya setuju. gini Pak, hari ini Pemda NTB sudah mengawasi secara formal nih, ada di berita Pak, mengawasi alumni Mahat Al Zaitun yang ada di NTB. Itu udah bahaya Pak. Karena Iya, itu. satu-satunya ya yang lulusan Al Zaitun itu atau orang-orang penghuni Al Zaitun itu cuma santri yang punya identitas formal sebagai alumni Al Zaitun. Orang-orang yang mantan karyawan, apalagi orang-orang teritorial yang orang-orang NII yang ada di lingkungan masyarakat, justru mereka tuh enak bersembunyi. Sedangkan kami itu punya identitas, alumni ini punya identitas. Jadi tolong santri itu harus betul-betul dipisahkan dengan orang NII. Ya Pak ya, benar begitu Oke, Pak ya? Tapi dengan pernyataan ini, Mas Ihsan, yang Anda resahkan, yang Anda gelisahkan ini dengan adanya polemik kontroversial Al Zaitun, santri akan jadi korbannya, begitu? Satu-satunya korban itu adalah santri atau alumni Mahat Al Zaitun. Nggak ada yang lain, cuma santri. Karena yang dikenal dan dilihat oleh masyarakat itu cuma santri dan alumninya. Sedangkan orang-orang yang sembunyi di balik itu semua nggak pernah terlihat dan nggak pernah diekspos. Baru mereka terlihat seperti Pak Firman ini setelah beliau taubat, dapat hidayah, baru mereka mengakui saya pernah dulu di undergroundnya Al Zaitun, yang justru mereka itu tidak hidup di dalam komplek Al Zaitun, cuma beberapa karyawan aja, tapi lebih banyak itu justru ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Yang masyarakat juga nggak kenal kalau ini adalah orang NII. Gitu. Oke, baik. Saya ingin dalami lagi ke Pak Firman. Pak Firman, Anda ini kan statusnya sudah mantan karyawan Al Zaitun. Nah, saya ingin tahu, ini Anda dikeluarkan atau mengundurkan diri, Pak Firman? Baik, tahun 2005 saya dengan teman saya keluar ya, karena ada beberapa hal yang saya nggak bisa cerita di sini, yang bagi saya sih ya. Jadi begini, Mas Reno, Ya. sebelum saya pun sudah ada ratusan bahkan ribuan yang sudah keluar. Setelah saya pun ada ratusan mungkin ribuan. Termasuklah Garda Mahat atau Tipmara yang sebelum saya jauh, dan itu kami teliti betul penyebab-penyebabnya. Nah, terutama saya juga pernah ya mengalami suatu hal mungkin kekecewaan ya, karena bagi kami karyawan-karyawan di sana, muadhof-muadhof itu adalah orang-orang yang taat dan setia. Kami makan seadanya tanpa Anda bilang dibuat-buat. kekecewaan Anda terhadap Panji Gumilang? Ya, terhadap pimpinan kami, pimpinan Kenapa tertinggi. Anda kecewa, Pak? Apa yang diperbuat Panji Gumilang terhadap Anda? Padahal sama-sama NII. Kalau secara struktur, kalau secara pribadi mungkin karena kita jarang bersentuhan. Namun secara struktur, bahwa kami itu jelas-jelas, kami adalah soft bawah yang benar-benar ingin bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang yang katanya surga kan, doktrinnya ke kami itu kan, di seluruh orang-orang teritorial. Dan ternyata banyak fakta, ya sudah banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum saya, terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Karena Kemudian apa yang terjadi ketika Anda sudah resign, mengundurkan diri dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Apa yang Anda lakukan? Apa yang terjadi kepada Anda setelah itu, Pak Firman? Kalau mau cerita jujur, mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa. Karena yang bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai karena rumah tangga itu kan kalau ada salah satu yang masih di dalam itu ya tidak muhrim, jadi harus cerai. Nah, jadi Mohon maaf, Pak Firman, apakah ini juga terjadi pada Anda, Pak Firman? Mohon maaf. Punya masa depan. Saya terjadi. Rumah tangga saya berantakan, terjadi karena Anda tapi keluar saya dari bersyukur. Al Zaitun. Ya,
Ya, betul sekali. Dan saya bersyukur setelah sekian tahun, sekian lama, saya betul-betul hidup saya itu mencari ilah, mencari Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau bebas roh, saya mau merdeka roh, saya mau hidup Oke. dengan Engkau. Engkau bimbing saya sampai hari ini. Bersyukur sekali, alhamdulillah kita bisa ketemu dan berbagi pengalaman. Bagi Oke. teman-teman saya juga muadzaf. Baik, baik Pak Firman dan juga Mas Ihsan, kita masih lanjutkan. Saya sebenarnya juga penasaran ini, ketika Mas Firman Mas Ihsan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Al Zaitun, banyak tamu lalu lalang keluar masuk di Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu sebenarnya ada tokoh besar tidak yang setidaknya Anda tahu, begitu ya. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kalau Pak Panji itu bukan imam NII, itu sudah ditinggalkan oleh anggotanya gitu. Kalau Al-Zaitun itu bukan dasarnya NII, tidak akan bisa sebesar dan semegah itu. Karena Al-Zaitun itu kan anggotanya itu hanya satu kata, sami'na wa atona. Apapun perintah dari pimpinan, suruh nabrak kereta juga berani gitu kan. Karena itulah doktrin yang ada di NII begitu ya. Kalau tadi YPI adalah yayasan, itu fakta hukum. Kalau YPI adalah NII, itu adalah kriminalisasi. Saya bisa buktikan itu di hadapan pengadilan. Bahwa NII dan YPI itu bukan satu bagian secara hukum. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan kutipan pernyataan oleh Imam Supriyanto dan juga pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang terkait masih juga perdebatan ini ya, debatable, masing-masing punya pendapat bahwa Al Zaitun ada yang mengatakan bahwa ini adalah NII, tapi ada juga yang mengatakan ini bukan NII. Tapi begini, saya penasaran ke Mas Ihsan, di awal sekali tadi Anda mengatakan ada semacam untuk lebih gampang membedakannya santri luar, santri dalam begitu ya. Ini ketika pada prakteknya, Mas Ihsan, santri dalam dan santri luar ini ada perbedaan treatment tidak di Ponpes selama mereka di situ? Enggak, selama kita di Ponpes yang namanya santri dalam atau orang tuanya terafiliasi, itu nggak ada perbedaan perlakuan, nggak ada juga hal-hal yang membedakan antara si santri yang orang tuanya NII dengan santri yang bukan orang tuanya NII, itu nggak ada perbedaan apapun. Treatment sama semua ya? Treatmentnya sama semua, perlakuannya sama semua, kita juga berbaur sama semua, nggak ada yang membedakan sedikit pun. Berarti di situ bisa blend semuanya? Blend semuanya, betul. Oke, baik. Ketika ini kan Anda tadi sudah sempat mengatakan bahwa sedang mengkhawatirkan santri ini akan menjadi korban dari keriuhan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Yeah. Menurut Anda, apa harapan Anda kepada pemerintah untuk bisa betul-betul melindungi para alumni dan juga para santri yang sampai dengan saat ini masih belajar di sana? Betul. Saya udah 17 tahun lulus ya, dan hari ini apa yang terjadi hari ini bukan pertama kali, Mas. Udah sering terjadi nih berulang-ulang 2011, 2012 ketika Pak Imam Supriyanto bermasalah dengan Syekh Panji Gumilang, 2015 ketika Syekh Panji Gumilang dieksekusi penjara, 2016 ketika beliau mengusir guru, lalu baru sekarang itu, tapi semuanya kasusnya tuh beda tapi selalu disebutkan tentang NII. Dan berulang kali juga kami dicurigai oleh masyarakat, oleh lingkungan kami bahwa kami ini adalah generasinya NII gitu. Dampak yang paling dirasakan di lapangan apa sih oleh para alumni, oleh para santri? Yang pasti ini kalau kayak hari ini yang kayak pemerintah NTB tuh yang secara formal tuh udah mengawasi kami gitu ya. Merasa dikucilkan begitu? Atau terpojok, didiskreditkan? Oh, terganggu. Terganggu lah kayak gitu, dibangun dipertanyakan gitu. Ya. Kita seharusnya kan mau sekolah dimanapun harusnya masa lalu kita ya kita harusnya nggak punya tanggungan hal-hal yang kayak hari ini gitu. Dibangun sebuah stigma yang kayak gini gitu. Makanya menurut saya nih Syekh Panji Gumilang itu ada bagian yang dia lupa, yaitu dia punya santri-santri yang udah lulus, udah punya alumni yang banyak, ini dia lupa dengan kami yang di luar ini yang nggak ngerti apa-apa, yang menanggung beban dan resiko hari ini kayak gitu. Kita kan dipertanyakan sama lingkungan kita, sama keluarga kita. Ketika kasus ini bergulir naik lagi, Anda juga sempat merasakan hal yang sama? Tentu. Saya nih yang kali ini nih sudah punya keluarga, artinya dari mertua saya, dari keluarga istri saya itu
itu mengganggu sekali. Setiap ketemu yang baru, keluarga kemarin yang ini itu saya harus berulang kali menjelaskan, mengklarifikasi. Gitu. Dan saya bukan orang satu-satunya. Dan juga beberapa saya hari ini bikin forum komunikasi alumni Al Zaitun. Gitu. Mereka juga nggak akan ada yang berani tampil kecuali saya hari ini, karena mereka takut kayak gitu. Habis itu ada stigma negatif ya dari masyarakat. Betul itu. Apalagi mereka yang kerjanya pegang klien kayak gitu itu kalau boleh disembunyiin betul kalau dia adalah alumni Al Zaitun. Oke. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman, setelah Anda tidak lagi menjadi bagian dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga otomatis berarti Anda sudah bukan anggota NII lagi ya. Saya penasaran, ada tidak sampai dengan saat ini ya ancaman yang mungkin Anda terima atau bahkan tawaran lagi untuk kembali Anda bergabung ke Ponpes Al Zaitun? Pak Firman. Baik. Saya bersyukur sekali sejak tahun 2005 setelah keluar dari Al Zaitun, setelah saya merasa lepas dari yang namanya NII, hidup saya lebih merdeka. Meskipun saya bingung untuk masa depan saya. Cuma itu tadi, hanya doa dan doa. Yang saya paham, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu memerdekakan pikiran. Makanya saya mengajak kepada teman-teman semua yang sudah keluar, saya bersyukur masih banyak yang sehat. Yang masih hari ini, saya kasih sedikit pandangan bahwa alhamdulillah bersyukur sekali di luar kita masih bersua, walaupun tidak langsung. Saya masih punya keluarga yang utuh. Bahkan salah satu anak saya sendiri yang merawat, ya, yang melahirkan. Artinya kita tidak kurang akal. Kita masih bisa berkarya banyak hal seperti pada zaman saya waktu jadi muadhof sampai saya di Al-Islah. Kalau masih pada ingat, saya adalah guru bahasa Inggris karyawan. Seluruh karyawan, foto-fotonya pun masih ada, kenang-kenangan kita, wahai muadhof, sahabat-sahabatku. Malam-malam kita belajar bahasa Inggris, menyisakan waktu untuk menghibur. Karena hiburan kami di sana hanya pendidikan. Tidak ada yang lain lagi. Semoga selama ini saya bergaul dengan teman-teman semua, bisa menghibur sedikit melalui pendidikan itu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir sama untuk Pak Firman dan juga Mas Ihsan, nanti dijawab bergantian, tapi saya ke Pak Firman dulu. Apa yang Anda harapkan saat ini proses hukum sudah bergulir di kepolisian? Apa yang menjadi harapan Anda, karena bagaimanapun Anda sudah menjadi salah satu orang yang terdampak dari kontroversi Al Zaitun. Pak Firman, silakan. Singkat saja. Ya, yang paling penting yang Pak Panji Gumilang sekarang kan sedang menjalankan itu, ya saya percaya dan yakin negara melalui kepolisian memproses sudah sangat tepat hari ini, dan harapan kami semua tentu proses sesuai berjalan dengan aturan hukum yang ada. Oke, berarti Anda percayakan hukum, Anda percayakan Polri untuk bekerja. Mas Ihsan, apa menjadi harapan Anda di tengah proses hukum yang sedang bergulir? Ya, harapan saya tahun ini Al Zaitun harus sudah selesai. Kita nggak mau ada ke depan tahun-tahun berikutnya kita ada kasus begini lagi. Nggak mau ada lagi NII yang disebutkan di televisi, begitu. Karena ada dua yang menjadi korban ya menurut saya, yaitu kami sebagai alumni atau yang pernah belajar, dan orang-orang seperti Pak Firman tadi. Karena orang-orang yang seperti Pak Firman itu tuh siklus, Pak. Mas, siklus yang mereka masuk, ada yang udah dapat hidayah keluar, itu siklus itu akan ada terus kayak gitu. Tolong ini diselesaikan. Saya percaya pemerintah punya cara untuk menyelesaikan ini dengan bijak dan adil. Tidak hanya muncul di permukaan, tapi sampai akarnya pun sampai akarnya harus benar-benar selesaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan selaku alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, dan juga Pak Firman sebagai mantan karyawan Pondok Pesantren Al Zaitun sudah bergabung bersama kami di Prime Time News dan berbagi informasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.